Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Jessica. Saya akan menjelaskan tentang alur aplikasi yang saya buat untuk klien saya, yaitu untuk Lab KP. Jadi di sini kita ada halaman login kita. Dan sini kita akan login sebagai customer. Tapi sebelum itu, jika customer belum ada akun, kita bisa create account dulu. Nah, ini kita bisa buat. Nah, sini harus memenuhi syarat passwordnya. Ini Nah, habis itu jika misalnya customer sudah ada akun, tinggal login saja. Oke. Sini customer bisa pergi ke menu, lihat pemesanan kita dan lihat about-nya. Ini halaman about Lab Cafe. Sini order kita tapi masih belum ada apa-apa. Itu nanti muncul order kita. Ini menu-menunya yang bisa kita order. Kita bisa order berapa kuantitasnya. Nanti dia akan masuk ke dalam cart. Nah, sekarang kita akan view cart kita. Ini isi cart kita ada barang-barang, bisa kita cancel dan bisa kita ubah kuantitasnya. Kita juga bisa clear cart. Sini kita akan proceed to transaction setelah kita konfirmasi. Sini kita bisa buat nomor meja kita itu 1. Cash yang kita pakai akan kita coba pakai cash dulu. Sini kita juga bisa buat catatannya itu bayar. Nanti pas kita pakai metode pembayaran cash, nanti dia keluar pesanan berhasil diproses. Terima kasih, Nata akan dicatat sebentar lagi, harap bayar ke kasir. Kembali ke Branda. Nah, nanti kita ke your orders, nanti kita bisa lihat daftar pemesanan kita yang kita baru buat, status pembayaran masih pending, dan ini lagi diproses pemesanannya. Kita juga bisa buat lagi untuk ini kita juga bisa pesan lagi nih, kita buat yang transfer, kita pakai ini. Nanti kita akan kirim bukti kita ini. Nanti sini akan muncul menunggu verifikasi. Kami sedang memeriksa bukti pembayaran. Ini bisa kita balik ke pergi ke halaman pemesanan untuk lihat. Sini kita daftar pemesanan kita buat lagi. Sini kita pakai transfer lagi. Nah, menunggu verifikasi. Nah, selanjutnya ya pas di dalam customer itu, sini halaman pemesanan kita tadi yang kita pernah pesan, dan sini ada log activity kita. Cuma untuk customer saja. Sekarang kita akan logout. Sekarang kita akan masuk sebagai kasir. Kasir ini itu yang level 2. Kita buat Nah, halaman kasir ini kita masih ada sama juga, ada menu, pemesanan, dan about. Sini kita juga bisa lihat ada kategori. Halaman kategori ini kita bisa tambahin, misalnya kita mau membuat dessert, hamid. Ini lihat kategori yang ininya. Bisa kita juga bisa edit, ini halaman editnya.
bisa kita soft delete, dan kita juga bisa detail kategorinya bisa kita lihat. Ini kita bisa coba hapus. Ini untuk sebagai soft delete. Dan selanjutnya kita ada di barang. Nah, kita bisa tambah barang lagi sebagai kasir, dan kasir juga bisa buat ini kita bisa buat yang kita bisa pilih fotonya yang mau yang mana. Kita buat pilih kategorinya food, deskripsi. Harganya kita juga bisa buat dan harga mentahnya. Saya pilih stok tersedia atau tidak tersedia. Jika kita pilih tidak tersedia, maka dia tidak akan muncul di menu di mana makanan yang bisa kita lihat. Ini kita bisa sekarang submit. Nah, nanti akan dia otomatis masuk nih. Kita juga bisa edit di halaman editnya. Oh ya, jangan lupa stoknya kita juga bisa update. Kita bisa soft delete juga, dan kita bisa lihat di detail barang. Sekarang selanjutnya di nota. Nah, di nota ini untuk metode pembayaran cash dari customer itu nanti customer bisa bayar langsung ke kasir. Dan sini kasir bisa input pembayaran sendiri, nominalnya. Ini kita bisa buat. Nah, nanti kita simpan. Nanti dia akan jadi lunas dan kasirnya itu yang kita login. Ini kita bisa lihat info detailnya juga. Nah, ini juga hasil cetak notanya bisa kita lihat yang baru dipesan tadi. Ini juga ada. Kita bisa lihat detail nota kita. Ini juga. Nah, yang ini untuk pending ini yang untuk transfer nanti akan dihandle oleh admin. Jadi nanti dulu. Ya. Selanjutnya itu kita ke pemesanan. Sini pemesanan kita juga bisa lihat juga hampir sama kayak nota. Dan sini kita bisa lihat detail pemesanan kita. Dan sini kita bisa cetak pemesanan untuk dikasih ke chefnya. Sini kita juga ada menu yang tadi itu. Kita juga ada pemesanan. Dan sini di data pemesanan sebagai kasir kita bisa lihat pemesanan yang dibuat pada hari itu. Kita bisa buat tanggalnya mungkin bukan tanggal, mungkin status pemesanan yang udah selesai, bisa kita lihat yang diproses, dan bisa kita lihat yang gagal. Status pembayarannya juga sama, bisa kita lihat yang lunas, pending, ya, bisa kita juga reset. Nah, kita juga bisa cetak semuanya, cetak semua pemesanan di sini. Jadi nanti dia satu begini. Dan sini kita juga bisa lihat proses, terus pembayaran, status pemesanan. Sini kita juga bisa cetak masing-masing pemesanannya. Dan sini kita bisa update pemesanan statusnya itu bisa jadi selesai atau gagal. Jadi semisalnya nih, yang status pembayaran lunas tadi yang cash itu kita bisa buat dia antara gagal atau selesai. Sini kasir juga bisa buat laporannya,
laporan keuangan ini dari tanggal 17 sampai 19. Nah, ini hasil laporan keuangan dari tanggal 17 sampai 19. Ini bisa kita lihat ada jumlah terjual, pendapatan, pengeluaran, total keuangan, dan barang-barang yang dibeli. Kita juga bisa lihat log activity. Log activity-nya hanya bisa kita sendiri sebagai kasir. Nah, selanjutnya ini kita akan login sebagai admin. Admin ini akan login dulu. Di halamannya admin sama juga. Di dashboardnya kita di tambahan data master ada user. Jadi kita bisa lihat user. Sudah sih di halaman lihat user. Dan bisa kita edit kalau misalnya perlu. Jadi kita bisa buat. Nah, bisa kita edit, bisa kita soft delete, dan bisa kita lihat detailnya. Sini juga kasir ada, lihat kasir dan tambah kasir. Jadi kita bisa tambah kasir lagi, misalnya kita buat baru. Submit. Nah, bisa kita juga bisa edit, bisa kita delete, dan bisa kita lihat detailnya. Di admin juga kita ada sama, kita bisa nambah kategori baru, kita ada bisa tambah barang juga, di nota juga. Nah, di sini untuk metode pembayaran transfer ini nanti di admin yang akan melihatkan lampiran gambar, ini lampiran gambarnya, dan kita bisa verifikasi. Ini masih keterangan, ini kita ambil. Nah, ini kita bisa terima atau tolak. Jadi kalau kita terima, pembayarannya diterima, nanti dia akan lunas dan ini kasirnya kita. Nah, nanti kalau pembayarannya lunas, nanti dia akan keluar pembayaran berhasil. Terima kasih. Nanti bisa kembali ke beranda. Nah, nanti setelah itu kalau lampiran gambar ini kita tolak, maka nantinya dia akan keluar keterangan gagal dan buttonnya ini untuk bayar secara langsung. Sini kita bisa lihat ada gagal upload. Ini bisa coba lagi atau kembali ke beranda. Kalau kita coba lagi, kita bisa tambah lagi. Dan bisa kirim bukti lagi. Oh, berarti kita kalau sudah gagal, kalau kita kesusahan upload lagi, kita harus kembali ke beranda dan kita harus upload secara manual. Keterangan gagal kita harus input pembayaran secara manual. Nanti dia akan bisa lunas. Jadi kita bisa cetak ini hasil cetak nota yang transfer dan ya. Harusnya kalau misalnya coba lagi nanti dia akan kembali ke waiting verification. Tapi kalau dia bermasalah atau misalnya gagal upload terus, maka dia harus bayar secara langsung untuk melunaskannya. Selanjutnya kita ada pemesanan. Ini pemesanan juga sama. Menu juga sama. Di pemesanan ini kita juga bisa filter sebagai admin dan kita cetak semua. Tapi kali ini untuk admin dan super admin itu kita bisa lihat pemesanan yang pernah dibuat dari kemarin juga. Nah,
Kita bisa cetak semua, selesai atau gagal, dan cetak juga sama. Laporan keuangan juga sama, dan di sini kita bisa lihat semua log activity user. Ini juga sama untuk super admin. Super admin juga bisa lihat semua log activity usernya. Selanjutnya kita akan login sebagai super admin. Nah, super admin sama, dashboardnya sama. Di user kita ada tabel deleted user. Ini semisalnya kita mau delete yang misalnya soft delete yang ini, kita bisa restore all. Bisa restore all. Kita bisa restore-nya cuma satu saja. Atau kita juga bisa lihat detailnya nih. Ada created ini sekian-sekian. Di sini juga sama. Cuma di super admin yang bisa lihat, dan sini kita juga bisa delete secara permanen. Nah, sudah hilang. Kasir juga ada, sini deleted kasir, fungsinya juga sama, soft delete, restore all, restore, dan permanen delete juga sama kayak tadi, dan kita bisa lihat di detailnya ada created ad ini. Di kategori juga ada sama, sini kita ada yang user tadi. Nah, bisa kita lihat dan bisa kita hapus secara permanen atau restore. Di barang juga sama. Tunggu dulu. Detail nota sama juga. Kita juga bisa lihat lampiran gambarnya. Dan kita terima atau tolak juga. Ini juga ada di pemesanan, sama saja. Pemesanan juga sama seperti admin. Kita bisa mencetak laporan keuangan. Kita juga bisa lihat log activity dari semua user. Dan di super admin bedanya itu kita ada settings untuk aplikasinya. Bisa kita upload gambar dengan judul aplikasinya juga. Ini bisa kita ganti. Nah, habis itu fitur-fitur yang ada itu sudah lumayan lengkap. Kita ada salah satunya yang saya ingat sekarang itu ada select language, bisa kita ubah ke bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia. Dan sini nanti dia ada logout, otomatis ke logout kalau tidak ada aktivitas, tapi di sini saya lagi setting untuk 20 menit. Tapi sudah berhasil. Sekarang kita akan logout. Sini kita juga ada verifikasi reCAPTCHA-nya pakai Google reCAPTCHA, I am not a robot. Dan kita juga ada verifikasi offline juga jika tidak ada internet. Sini kita juga bisa pergi ke forgot password. Nah, forgot password ini kita juga bisa reset password kita menggunakan email yang kita sudah ada di akun kita. Nanti dia akan send link ini, dia akan kirim ke Gmail kita, dan kita akan bisa lewat link itu, akan bisa reset dan bisa kita login dengan password baru. Sudah berfungsi. Jadi sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi
penonton. Sekian dari saya, terima kasih.